Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahra Mardiah dengan NIM 200221039 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler 2 Universitas Muhammadiyah Sinjai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan hidayahnya serta segala karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu, berbagi melalui media virtual seperti ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan serta rasa syukur dan sabar untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajarannya kita mampu membedakan yang mana hak dan yang mana batil. Adapun kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi, sedikit ilmu mengenai berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam Al-Quran telah digambarkan bahwa manusia hendaknya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena memang sepantasnya dan seharusnya sang anak berbakti kepada kedua orang tua, tak kala betapa besar jasa kedua orang tuanya kepada anaknya. Dalam Al-Quran juga disinggung betapa besar pengorbanan seorang ibu dalam mengandung anaknya. Betapa besar rasa sakit derita yang harus ditanggung oleh seorang ibu dalam detik-detik melahirkan anaknya. Ada pepatah mengatakan, surga berada di telapak kaki ibu. Dalam pepatah itu kita sama-sama mengetahui bahwa kalau kita menghendaki surga, maka hendaklah kita memuliakan orang tua kita, entah itu bapak atau ibu. Tak kala seorang ayah juga tak terhitung jumlah keringat yang diteteskannya dalam menafkahi kita, dalam menunjukkan kebahagiaan kita, kebahagiaan anak istrinya. Beliau tak pernah mengucapkan kata lelah di bibir beliau hanya untuk melihat kebahagiaan dari anak istrinya. Dan jadikanlah diri kita sebagai sandaran hidup kedua orang tua kita. Jadi tempatkanlah kepentingan kedua orang tua kita di atas kepentingan diri kita sendiri. Karena kedua orang tua kita hanya memiliki kita, melahirkan kita, mendidik kita, serta memberikan kasih sayang yang tulus kepada kita. Maka hendaklah kita berbuat baik kepada mereka, mementingkan kepentingan mereka. Demikian pula jika kita durhaka kepada kedua orang tua, dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, tahukah kamu dosa apa yang paling besar? Para sahabat mengatakan, apa itu Rasulullah? Rasulullah bersabda, yaitu dosa syirik, durhaka kepada kedua orang tua, dalam hadis riwayat Bukhari radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut jelas-jelas
mengingatkan kita bahwa berdurhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Maka kita sebagai anak hendaklah berbakti kepada kedua orang tua, mengingat betapa besar jasa-jasa beliau dalam menghidupi kita. Beliau mementingkan kepentingan anaknya di atas kepentingan dirinya sendiri. Jika ingin makan, lalu anaknya menangis, maka ia hentikan makanannya demi untuk mendiamkan tangisan dari sang anak. Bapak mencoba membahagiakan anaknya. Ketika menangis, bapak melupakan lelahnya hanya untuk mendiamkan tangisan seorang anak. Bapak tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu kepada siapapun untuk menghidupi anaknya. Ia selalu berusaha mencari nafkah untuk keperluan kita, untuk melanjutkan kehidupan kita. Mereka selalu melakukan yang terbaik sebisa mereka untuk mewujudkan kehidupan anaknya yang lebih baik dari mereka. Mereka selalu mengimpikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya, melebihi kehidupan mereka sendiri. Mereka selalu membukakan pintu maaf kepada kita jika seorang anak tak kalah jika mereka tak sengaja berbuat salah kepada mereka. Sengaja atau tidak sengaja, pintu maaf mereka selalu terbuka untuk anaknya. Maka kita sebagai anak harus menghargai orang tua, tak kalah ibu atau bapak kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya, marilah kita berusaha melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, karena jasa-jasa beliau yang telah membimbing kita, mengasuh kita, menyiapkan keperluan kita hingga kita besar, dengan tulus mencintai kita, menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung ridho orang tua, maka doa orang tua terkabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.